Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Renaya Rusanola, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2025. Dan hari ini saya tidak datang untuk membaca teks yang kaku atau ceramah panjang yang bikin ngantuk. Saya di sini untuk ngobrol tentang sesuatu yang saya jamin sudah menyentuh hidup kalian. Bahkan mungkin sejak pagi ini, tentang sebuah kekuatan yang sedang mengubah cara manusia berpikir, bekerja, belajar, bahkan bermimpi. Kita bicara tentang kecerdasan buatan artificial intelligence, dan yang lebih penting kita bicara tentang generasi yang hidup tepat di tengah-tengahnya. Izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Berapa kali hari ini kalian membuka HP? 10 kali, 20 kali, 100. Dan dari sekian kali, itu berapa banyak yang melibatkan teknologi AI tanpa kalian sadari? Nah, kayak rekomendasi lagu di Spotify, AI filter wajah di Instagram, AI translate cepat di Google, AI bahkan saran rute tercepat di Maps. AI juga kita sudah dikelilingi kecerdasan buatan. Kita hidup bersamanya, bernafas bersamanya, dan tahukah kalian, ini tuh bukan hal yang biasa. Ini adalah salah satu momen yang paling bersejarah dalam peradaban manusia. Bukan lebay, ini serius. Ketika manusia menemukan mesin uap di abad ke-18, dunia berubah. Ketika internet hadir di akhir abad ke-20, dunia berubah lagi. Dan sekarang, ketika mesin bisa berpikir, ketika komputer bisa melukis, menulis, bahkan mengajar, dunia sedang berubah untuk ketiga kalinya. Dan kita, generasi yang lahir antara tahun 2000-an, adalah generasi yang tepat berada di titik perubahan itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia? Pertanyaannya juga bukan lagi kita mau jadi apa di tengah perubahan itu. Sekarang, saya ingin jujur dengan kalian. Di banyak forum, di banyak seminar, kalian mendengar satu narasi yang sama. AI adalah peluang. AI adalah masa depan. Manfaatkan AI, raih kesuksesan. Dan saya tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu. Tapi, sebagai mahasiswa yang belajar nalar kritis, saya diajarkan untuk satu hal. Jangan telan bulat-bulat apa yang terdengar indah. Karena di balik janji manisnya AI, ada pertanyaan-pertanyaan besar yang sering kita abaikan. Pertama, apakah AI benar-benar untuk semua orang? Dari data UNESCO tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada lebih dari 2,7 miliar orang di dunia yang tidak punya akses internet yang layak. Sementara kita sibuk bicara AI, sedangkan saudara-saudara kita yang masih di pelosok itu berjuang untuk sekedar sinyal. Jadi, pertanyaannya, generasi emas yang mana? Emas itu untuk siapa? Terus yang kedua, apakah AI mengancam pekerjaan? McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 375 juta pekerja di dunia harus berganti jenis pekerja karena otomatis dan AI. Bayangkan, angka 375 juta itu bukan statistik, itu manusia, itu bapak ibu, tetangga kita. Terus yang ketiga, apakah kita bisa percaya pada AI? AI belajar dari data manusia, dan manusia kita semua tahu tidak selalu adil dan objektif. Algoritma AI pernah terbukti rasis dalam seleksi kerja, diskriminatif dalam pinjaman bank, dan bias gender dalam sistem rekomendasi. Jadi, ketika kita bilang percayakan pada AI, AI yang mana? Yang dibuat oleh siapa? Dengan data dari mana? Ini tuh bukan soal anti teknologi ya, tapi saya bukan intuitif. Saya tidak mengajak kalian membuang HP dan balik ke zaman batu. Saya hanya mengajak kalian untuk berpikir sebelum menerima, bertanya sebelum percaya, dan itu namanya nalar kritis. Sekarang, boleh saya cerita sedikit tentang prodi saya? Nah, saya kuliah di pendidikan sosiologi, dan banyak orang yang bertanya,
Sosiologi, relevan nggak itu di era AI? Nah, pertanyaan itu yang sangat bagus. Dan jawabannya, justru sekarang sosiologi lebih relevan dari sebelumnya. Kenapa? Karena AI bisa menulis laporan, tapi AI tidak bisa merasakan ketidakadilan. AI bisa menganalisis data kemiskinan, tapi AI tidak bisa duduk bersama orang miskin dan mendengar cerita hidupnya. AI bisa memprediksi tren sosial, tapi AI tidak bisa memahami konteks budaya, sejarah, dan nilai yang membentuk masyarakat. Disinilah kita manusia tak tergantikan. Ada seorang filsuf bernama Michel Polanyi yang pernah berkata, "We know more than we can tell." Kita tahu lebih banyak dari yang bisa kita ucapkan. Itu yang disebutkan tacit knowledge, pengetahuan yang tersimpan dalam pengalaman, empati, dan intuisi. Inilah yang membuat seseorang guru bisa tahu muridnya sedang sedih hanya dari ekspresi wajahnya, yang membuat seorang peneliti sosial bisa menangkap makna di balik kata-kata informannya. AI belum bisa melakukan itu, dan mungkin dalam waktu yang panjang tidak akan pernah bisa sepenuhnya. Karena ada sesuatu yang fundamental dalam diri manusia yang tidak bisa dikodekan, kemanusiaan itu sendiri. Saya sering mendengar frasa generasi emas 2045. Di tahun 2045, Indonesia genap 100 tahun merdeka. Dan kita yang sekarang duduk di bangku kuliah, yang sekarang megang remote, yang sekarang nonton video ini, kita adalah generasi yang akan memimpin Indonesia di usia emasnya. Beban? Iya, tapi juga kesempatan yang luar biasa. Tapi, mari kita jujur tentang satu hal. Generasi emas bukan soal siapa yang paling canggih menggunakan AI, bukan siapa yang paling cepat memproses informasi, bukan siapa yang paling update tren. Tapi generasi emas adalah generasi yang bijak yang bisa membedakan mana informasi dan mana yang propaganda, yang bisa menggunakan teknologi tanpa diperbudak teknologi, yang bisa berinovasi tanpa meninggalkan empati. Ada sebuah konsep dalam sosiologi yang saya suka, agensi vs struktur. Struktur adalah sistem struktur sosial. Teknologi hal-hal yang membentuk kita. Sedangkan agensi adalah kemampuan kita untuk memilih, bertindak, dan mengubah struktur itu. AI adalah struktur baru yang sedang membentuk masyarakat kita. Tapi kita sebagai manusia masih punya agensi, masih punya kemampuan untuk memilih. Apakah kita mau jadi pengguna pasif yang dibentuk oleh algoritma atau aktor aktif yang membentuk arah teknologi? Pilihannya ada di tangan. Cukup teori. Saya tahu kata-kata indah tanpa tindakan itu hanya retorika kosong. Maka, izinkan saya menutup dengan 3 hal konkret yang bisa kita mulai hari ini. Sekarang juga. Yang pertama, jadilah pengguna yang kritis, bukan konsumen yang pasif. Setiap kali kalian menggunakan AI, entah itu ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, atau tools lainnya, tanyakan dari mana informasi ini berasal. Apakah bisa saya verifikasi? Apakah yang mungkin bias di sini? Gunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pikiran kalian. Yang kedua, pelajari hal-hal yang AI tidak bisa pelajari. Mungkin pergi ke lapangan, ngobrol dengan orang-orang yang berbeda dari kalian, baca buku yang tidak direkomendasikan algoritma, bangun empati, asah kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi. Itu adalah investasi terbaik di era AI. Karena itulah yang membuat kalian tetap relevan, yang tak tergantikan. Dan yang ketiga, gunakan suara kalian. Kalian adalah generasi yang paling terdampak AI. Tapi, kalian juga generasi yang paling sedikit dilibatkan dalam keputusan tentang AI, tentang regulasinya, tentang etikanya, tentang penggunaannya di pendidikan.
Maka, mulailah bicara di kelas, di forum, di media sosial, tuntut transparansi, tuntut keadilan teknologi, jadilah bagian dari percakapan itu. Karena jika kalian diam, orang lain yang akan memutuskan masa depan kalian. Di awal tadi, saya bilang bahwa kita hidup di salah satu momen paling bersejarah dalam peradaban manusia. Dan saya percaya dengan hal itu. Tapi, sejarah tidak ditulis oleh mesin. Sejarah ditulis oleh manusia-manusia yang memilih untuk hadir, berpikir, dan bertindak. Saya tidak tahu persis seperti apa Indonesia di tahun 2045, tapi tidak ada yang tahu. Tapi saya tahu satu hal, bentuk masa depan itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini. Apakah kita memilih untuk berpikir atau sekedar scroll? Apakah kita memilih untuk bertanya atau hanya menerima? Apakah kita memilih untuk menjadi manusia yang utuh dengan segala kompleksitas, empati, dan nalarnya, atau sekedar menjadi operator mesin yang canggih? Saya percaya kalian akan memilih yang pertama, karena itulah generasi emas yang sesungguhnya. Bukan emas karena kilaunya, tapi emas karena nilainya. Karena kejernihan pikirnya, karena kedalaman hatinya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.